Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, pagi ini kita berjumpa lagi. Syukur bagi Tuhan kita berikan nafas hidup. Maka mari kita pakai kesempatan hidup ini, waktu yang ada ini sebaik-baiknya, hanya untuk melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan dan menjadi berkat sukacita bagi sesama. Untuk itu mari kita memohon kekuatan dari Tuhan, agar kita dibimbing, diarahkan, dimampukan melakukan tugas panggilannya. Maka demikianlah firman Tuhan, yaitu dari Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia diciptakan oleh Tuhan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Di dalam sidang Trinitas dikatakan, marilah kita menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa kita. Maka sesungguhnya kehadiran manusia adalah juga kehadiran Allah di dalam kehidupan ini. Tetapi kemudian kemuliaan ilahi itu hilang dan jatuh ketika Adam lebih mendahulukan pikirannya yang gelap, lebih mendahulukan keinginannya yang menyesatkan. Dengan sadar dia melanggar perintah Tuhan soal kekudusan, maka dia jatuh ke dalam dosa dan jatuh ke dalam kebinasaan. Puji Tuhan, kasih Tuhan tetap kekal sampai selama-lamanya. Ketika Adam yang pertama jatuh, Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi Adam yang kedua, supaya melalui Adam kedua ini manusia dan seluruh alam ciptaan dipulihkan kembali. Maka Yesus datang melakukan karya penyelamatan, mati, tetapi kemudian hidup dan dibangkitkan kembali. Maka kemudian orang-orang yang dibaptis dalam Yesus, sesungguhnya dia hidup, mati, dan dibangkitkan kembali pada kebangkitan Yesus untuk kepada kehidupan yang baru. Maka tiap orang yang telah dibaptis dalam Yesus, mereka adalah ciptaan baru yang seharusnya hidup di dalam hidup yang baru. Maka kita orang-orang Kristen mau ditanyakan sekarang, apakah kita sudah mengenakan manusia baru? Bagaimanakah orang yang mengenakan manusia baru? Yang pertama yaitu mengubah pikiran dari pola pikir yang melandaskan kebenaran dari pikiran dan keinginan kita kepada landasan kebenaran firman Tuhan. Paulus mengatakan dalam Rom 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, supaya kamu mengerti membedakan manakah yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Pada hari terakhir ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat banyak yaitu filosofi kehidupan di dalam dunia yang menarik kita dari kebenaran Alkitabiah. Sesungguhnya ini sudah jauh-jauh hari dimulai dari sejak zaman mula-mula, dari gereja mula-mula, mulai dari Aristoteles yang membawa dikotomi seolah-olah ada pemisahan antara kehidupan spiritual dan kehidupan sekuler kita. Dan malangnya itu diadopsi oleh gereja bahwa seolah-olah kita hidup terpisah dari dunia. Pola pikir yang pertama bahwa sesungguhnya ciptaan itu utuh diciptakan, maka pola hidup kudus dan benar harus dalam semua bidang kehidupan, dalam semua profesi kita. Kemudian hidup yang baru itu harus hidup sesuai dengan perasaan Yesus Kristus yang selalu digerakkan oleh cinta kasih. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka yang menonjol di sana adalah aku, egonya. Dia mengatakan, bukan aku Tuhan, tetapi perempuan ini. Dalam situasi yang sulit, dia mau membenarkan diri dan mengorbankan orang lain. Berbanding terbalik dengan itu, Tuhan Yesus mengatakan, kiranya Tuhan mengampuni mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Bahkan dalam situasi penderitaan sendiri, hati Yesus masih tergerak penuh dengan belas kasihan dan cinta kasih. Ciptaan yang baru sebagai buah-buah roh yang kita baca nanti di dalam Galatia 5 ayat 22. Salah satunya di sana adalah bagaimana kita mengasihi dalam situasi sulit. Dalam masa Covid ini, mari kita digerakkan oleh kepedulian
dengan satu konsep berpikir, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Posko-posko bantuan telah dibuka, ada di Parsahutaon, ada di Parmargaon. Gereja juga sudah membukanya. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, hati kita digerakkan untuk berbelas kasihan, mau membantu saudara-saudara kita yang lain. Hidup yang baru berarti hidup seturut dengan kehendak Yesus. Maka tiap-tiap hari orang percaya, orang yang diciptakan baru harus menyanyikan lagu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, kutak ingkar, kutak ingkar. Ikutlah senantiasa Yesus dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatannya. Karena itulah konsep hidup yang baru di dalam Tuhan. Senantiasa diperbaharui, Roh Kudus yang menuntun, Tuhan Yesus memimpin, dan Allah Bapa memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.